Jumpa lagi di Ribu TV, jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2025. Dan kali ini rentang harganya di bawah 2 juta rupiah. Oke, jadi sekarang kita mau bahas smartphone di bawah 2 juta rupiah ya. Tapi sebelum kita mulai, tentunya tolong baca disclaimer-nya dulu. Oke, di bawah 2 juta rupiah, Chris. Tapi ingat ya, ini November kita bikinnya ya. Iya. Ini November, jadi kalau kalian lihat di Desember dan ada yang keluar baru, mungkin ada yang gak masuk dalam sini. Jangan berharap kita bisa ngedit video ini, gak bisa. Banyak yang komentar tuh seakan-akan kita bisa nambahin lagi di dalam videonya. Iya, itu gak bisa. Dan ya, mungkin ini sekalian kita juga ngejawab protes netizen juga kali ya. Betul. Kok rentang waktunya kayak agak jauh gitu ya. Kayak kita udah lama gak bikin rekomendasi HP gitu. Oh iya betul juga. Sebetulnya gara-gara timing ininya gak sih? Timing lebarannya maju gitu. Timing lebarannya, iya betul. Karena timing lebarannya maju terus. Nanti lama-lama jadi satu nih. Iya. Enggak. Kita nanti akan bikin lebih sering lah ya. Kita bikin lebih sering. Oke, untuk di bawah 2 juta harapannya apa nih, Chris? Harapannya pertama, itu performanya kita pilih yang gak lemot-lemot banget lah. Paling gak targetnya 2 tahun masih aman. 2 tahun masih aman buat untuk browsing. Sebagai gambaran level performanya tuh sebetulnya harapan kami tuh setidaknya Helio G99 lah ya di kelas harga segini gitu. Iya dong. Cuman G99 kenceng loh. Nah harapannya kan begitu. Cuman kan ternyata begitu kita research kondisi pasarnya agak berubah nih. Jadi mungkin kita nggak bisa ngarep semuanya G99 ya. Jadi kayak 685, Snapdragon, Helio G81 masih bisa masuk di kelas harga segini. Tapi kalau ada yang spesialnya ya. Ya kita juga mesti mempertimbangkan kelengkapan lainnya juga. Iya, dan atau harganya. Yes. Udah gitu RAM harapan kita minimum 6 GB. Kalau 4 GB masih bisa kita terima tergantung harga dan kelengkapan. Betul. Terus storage paling nggak udah 128. Ya kalau ada 64 kita lihat lagi juga harganya, kalau misalnya satu tipis ya masih bisa masuk. UFS 4.0 dong. Enggak ya. Kan banyak yang minta gitu. G99 UFS 4.0 dong. Ya gimana ya. Nggak bisa ya. Enggak ya. 4.1 lah. IMMC 5.1 masih oke lah. Masih oke. IMMC masih wajar. Tapi kalau bisa UFS lebih oke. Lebih bagus. Dan ingat ya, IMMC atau UFS itu tergantung dari chipsetnya atau SoC-nya. Karena controller memorinya ada di situ. Betul. Gitu. Dan kalau SoC-nya support 2 macam storage, tergantung produsen HP-nya. Nah iya, itu agak langka tapi ada sih yang kayak gitu. Oke, terus apa lagi? Untuk layar, kita harapannya itu paling 120. 60 Hz ke atas lah. 90 Hz kita terima. Oh, di atas 60 Hz. Yes. Di atas 60 Hz. Karena begitu kita research udah banyak juga yang 90 sampai 120 gitu. Oh, oke. Soalnya 60 kayaknya udah agak ini ya, agak nyendet ya. Betul. Terus juga untuk kebutuhan kamera yang nggak bisa ngarep banyak, ini hanya untuk foto dan video basic. Cuman dari segi detailnya mungkin IIS-nya kita usahakan ada ya. Ya, semoga. Gitu. Tapi kalau nggak ada juga masih wajar gitu. Terus juga untuk video 4K 60 gimana? belum waktunya. Belum saatnya ya. Jangan berharap terlalu banyak. Oke. Kalau ada Full HD 60 fps jadi nilai plus, tapi kalau mentok di 30 fps nggak masalah. Ya, yang penting bagus itu gambarnya. Yes. Iya gitu. Untuk 5G nilai plus, 4G nggak apa-apa. Lalu sekarang jadinya ada apa aja di rentang harga segini? Oke, kita mulai dari list yang pertama ya. BTW list ini kita tidak urutkan berdasarkan ranking. Kita nggak pakai ranking. Kita nggak pakai ranking. Kita berdasarkan mana yang kita suka. Oh bukan. Bukan. Jadi kita urutkan berdasarkan harga termurah ke tertinggi. Oh, oke. Ya, harga termurah ke tertinggi. Oke. Terendah tertinggi, sorry. Ya, itulah. Ya. Yang pertama ada Poco C71. Yeay, di harga 1 juta pas kita dapetin. 1 juta pas ya? Iya. Wow, luar biasa sih. Ini tapi RAM-nya 4 GB, storage 128. Pas 128. Iya. Zaman sekarang Poco pun bisa 128 di 1 juta ya. Betul. Luar biasa. Udah itu layarnya IPS 6,88 inci, jadi besar. lumayan gede. Besar banget ini sih. Iya, resolusi SD Plus nggak masalah. Nah, refresh rate-nya 120 Hz. Udah bisa kita temuin di sini. SD Plus memang akan bikin gambarnya nggak segitu crispnya sih. Memang kalau karena ini gede banget layarnya ya. Yes. Tapi udahlah ya, di harga segini kalau kalian nonton film ya udah gitu. Jangan terus bilang wah kalau saya pakai yang WQHD jadinya kan lebih bagus. Ya iya memang gitu ya. Nggak usah banyak komplain. Harganya segini gitu. Yes. Itu SoC-nya apa? SoC-nya UniSoc Uni SoC. Diverifikasi oleh Uni SoC-nya sendiri. Uni SoC T7250.
Baterainya 5200 mAh, charging 15 watt, kamera utama 32 megapiksel, selfie 8 megapiksel. Jangan berharap chargingnya kencang-kencang amat soalnya 15 watt. Ya, Oke. yang perlu perhatikan layarnya cuma HD, cuman ya ini sangat-sangat wajar untuk kelas harganya. Belum ada NFC, gyro juga masih virtual. Oh, ya wajar sih. Ini semua masih kayak Wajar. hal-hal yang masih wajar lah. Masih untuk oke, 1 harganya. juta ya. Yes. Sedikit berharap NFC-nya yang ada sih. Ya sebetulnya Setuju sih. gitu. Kelebihannya? Storage 128, di saat yang lain masih 64 dia 128. Layarnya 120 Hz, juga ukuran layar besar dan masih ada fingerprint scanner. Nah, Ini nilai plus nih, karena di kelas harga segini biasa ada aja gitu yang ngorbanin fingerprint scanner. ada yang 20 juta juga ada. Oh, Eh, apa itu? ada. ya. Iya. Tapi yang menarik ya, premisnya 6,88 inci berarti kalau buat nonton asik, gede layarnya buat nonton. Ya. Terus ada apa lagi di sini? Nah, sebagai cerita juga, ini kan Poco ya. Oh ya, Kadang-kadang kan ada temennya, ada temen, ada kopiannya. ada kopiannya gitu. Jadi di pasaran juga ada yang namanya Redmi A5. Ya ini mah plek-tiplek cuy. Iya. Harganya biasa lebih mahal 100.000 kalau di Redmi gitu. Ya, Tapi iya biasa- dong. Kan kalau ditanyain Poco apa, kalau buat orang yang tua-tua, Poco apa? Nah iya. Oh, kan. Kalau Redmi apa? Itu Xiaomi. Nah, Kan gitu Xiaomi Redmi, padahal namanya Redmi doang sekarang. Siap. Dan harusnya karena ini Redmi lebih mudah ditemuin di offline sih harusnya. Oh iya. Dia offline-nya lebih gampang dicari. Jadi karena offline-nya, jadi mesti diperhatikan ya, kalau untuk membuat dia jadi offline itu memang butuh jalur distribusi. Yes. Jadi otomatis harganya akan naik di situ. Oke, itu yang 1 juta dan 1,1. Lanjut, ada apa lagi? Ada Tecno Spark Go 2. Langganan ini mah. Tecno Spark Go 2 Transient udah mulai masuk nih. Oke. dan Infinix Smart 10, Smart 10. Kenapa? Ini kopian juga ya? Iya. Satu keluarga suka gitu ya? Yes, ya begitu namanya juga keluarga ya. Iya, namanya satu keluarga. Harganya gimana? Ini harganya 1,1 juta yang untuk 464 dan 1,2 juta untuk pas 128. Nah, Ini dua-duanya gitu? yes. Oke, siap. Ya, gitulah. Ya TTA ya. Yang Beda- tahu-tahu aja. Beda 100.000 sih kalau gue nyaranin sih langsung 128 aja lah. 128 lah, ya, beda 100.000 doang ya hari gini. Dan mesti diingat ya, diingat. Mumpung masih bisa dapat segitu, karena harga memori sama storage itu naik. Lagi naik. Saat Lagi video ini naik. dibuat. Dan ini pasti belum kena efek dari naik harganya. Betul. Nah, jadi ambil yang gede aja. Gitu. Nambah 100.000 ya udah nambah 100.000. Kalau emang budgetnya di kisaran harga segini. Yes. Tapi perlu diingat juga yang kita rekomendasiin ini adalah yang RAM 4 GB ya. Karena Ada di, yang 3 ya? di pasaran ada yang 3. Jangan. 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 Oke. Nggak akan jauh juga beda harganya kalau Betul. sekarang. Iya. Layar berapa? Untuk layar dia 6,67 inci masih standar, SD Plus dan 120 Hz lagi-lagi. Udah Oke. bisa kita temuin 120 Hz. 120 Hz lagi. SoC-nya loh kok sama. Ini nggak ngopi ke Poco kan? Enggak. Unisoc T7250 lagi. Unesoc. Unisoc. Ya. Maaf. Maaf ya, kita suka bingung-bingung sendiri gara-gara mereka juga suka salah ngomong. Oke. Baterai 5.000 ya. Charging 18 watt. Harusnya teoritis lebih kencang Ya. karena baterai lebih kecil, chargernya lebih kencang. Yes. Ya, sedikit lebih kencang. Untuk kamera utamanya 13 megapiksel, Nggak selfie apa-apa. 8 megapiksel. 13 megapiksel nggak apa-apa. Masih standar. Standar. Tapi yang Yang itu menarik- juga pakai 12 megapiksel lama kok. Yang menarik dia ada IP rating IP64. IP64 berarti kedap dari debu. Terus ya kena hujan tipis-tipis masih oke lah. Tapi buat jaga-jaga bukan untuk diajak sengaja berenang Ya, atau jangan direndam. diajak berenang, jangan direndam ya. Dari kemarin banyak banget gorengan soal IP68 soalnya. Aduh. Ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Layarnya cuma SD, tapi SD ini hal plus yang lah ya. wajar. Belum ada NFC sama ya, sayangnya. sama ya. Oke. Virtual gyro juga, tapi wajar untuk harganya. Kayaknya Malah sama semua ya. resepnya tuh kayak sama gitu ya. Sama buat dapat harga 1 juta yang dibuang itu ya turunin layarnya, NFC jangan dipakai, Iya, gyronya sekarang. virtual. Ya. Kelebihannya juga mirip harusnya ya. Mirip. Iya. Storage, IP rating, layar, stereo. Oh, di stereo Ini speaker. stereo speaker. Yang tadi enggak ya? Enggak, mono. Oh, mono. Ini stereo speaker. Jadi tinggal pilih mau layarnya yang besar Yes. atau suaranya yang besar, yang bagus kanan kiri. Harus milih. Harus milih. Tapi kalau yang besar bisa pakai TWS aja. Ya. Hari ini TWS udah murah. Nanti ya TWS bareng sama Oh. Fernanda gue bikinin. Ada rekomendasi juga ya. Nanti mungkin awal Desember baru tapi. Oke. Kita masih nunggu yang mau keluar lagi. Infrared blaster ada ya? Ada. Dan tadi nggak ada. Nah itu tuh. Lah gimana sih? Yang Nih. memperkenalkan siapa? Nggak tahu ya, mungkin itu modul air blasternya diborong. Diborong Transient. Pokoknya nggak kebagian. Kita pasang ini dong. Biasa. Habis pak. Habis Pak.
Laku. Sama yang nono kata laku. Fingerprint scanner ada ya? Fingerprint scanner masih ada. Oke, sip. Lanjut, ada apa lagi? Ini datang dari Transsion Group lagi. Ini adalah itel City 100. Baru. Penamaan baru maksudnya. Penamaan baru. Iya, itel City 100. Pelan-pelan itel mulai menggunakan namanya sendiri. Ya. Iya. Dan kebetulan ini kita udah ada video reviewnya. Jadi mungkin kalau kalian butuh informasi lebih detail lagi, langsung nonton situ aja. Langsung nonton situ aja. Detail di situ ya. 6128, 8128, 1,2, 1,3. Yes. Tetap miring harganya. Pusing nih namanya cepet gitu iya. ya. Kalau kalian nanya ke kita sih nambah 100 worth it gak? Worth it udah nambah 100 saja. Nambah 100 saja. Kalau sekarang ketemu RAM sama storage lebih gede nambah 100.000, nambah aja. Udah. Ya. Layar. Dia IPS 6,75 Ya, inci. masa OLED harga segini. Tapi ntar ada hal yang menarik kita. Apa tuh? Ntar. Itu nanti di kelebihannya itu aneh itu. Ini HD Plus kan? Ya, HD Plus dan 90 Hz. Lagi-lagi bukan 120. Tapi di atas 60. Udah di atas 60. Standarnya udah lucu nih. SoC-nya? Ini SoC lagi. Sama lagi, T7250. T7250. Ini SoC kayaknya semakin sukses nih. Yo, mantap. Nanti kalau IVA lagi kita liatin deh bootnya. Mungkin tambah gede sekarang. Baterai, nah ini pakai baterainya Poco tapi chargernya Transsion. Wah. Baterai 5200 charging 18 watt. Kamera utama sama 13 megapiksel, selfie 8 megapiksel. Ada IP rating juga ya? Yes. Oke. Yang perlu diperhatikan tadi apa? Layarnya HD baik lagi, tapi ini wajar, belum ada NFC. Dan saat review kita itu kita menemukan saat lagi charging bodinya bisa agak panas sih. Agak di atas batas normal gitu. Panas ya? Jadi perlu diperhatikan. Paling nggak di unit kita ya? Paling nggak di unit kita waktu kita review. Terus juga gyro masih virtual. Wajar. Terus juga yang paling penting untuk orang Sunda atau Jawa. Kenapa? Nama HP-nya bikin bikin canggung. Hati-hati. itel. Hati-hati. Itu aja. Brandnya ya? Ya. itel. Ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya baterainya awet. Ya, terus cek reviewnya deh, reviewnya baterai awet. Terus juga RAM tersedia sampai 8 GB, ini udah gede. Ini udah gede buat harga segini ya. Storage-nya UFS, nah kan? Ini T7250-nya storage UFS emang. Kayaknya Uni SoC agak kesulitan bikin controller eMMC. Jadi udahlah pakai kontrolnya UFS semua aja udah gitu. Terus juga udah pakai fingerprint scanner masih ada. Kualitas layarnya tergolong oke. Ada bypass charging. Lucu kan? Ada bypass chargingnya. Nah ini yang paling spesial. Ingat tadi layarnya apa? IPS kan? IPS. Punya always on display. Buat apa? Buat apa? Bingung kan gue pas ngetes juga. Kok ada always on display? Apa ada AOD-nya? Walaupun cuma 5 detik sih gue. Cuman ya lumayan. Ada gitu. Lumayan. Dan yang bikin kita shock waktu itu saat kita tes layarnya ya itu. Hitam itu pekat banget. Jadi kayak gak berasa layar HP 1 jutaan sih. IPS bagus. Emang ada IPS bagus. Itu dia. Dan datang dari itel. Keluarga Transsion. Mantap kan? Bareng sama yang tadi. Oke, sip. Next kita punya apa? Ada Samsung Galaxy A07. Nggak salah. Samsung masuk ke sini. Nggak salah. Mantap. Masuk ya Samsung sini. Ini masuk dengan cara yang aneh sekali sih. Dengan spek yang aneh. Ya. Speknya ajaib sih ini. Ini ada 3 rentang harga ya BTW ya. Jadi 3 tipe. Ada 4. Sebetulnya ada lagi nggak sih? Ada satu lagi deh kayaknya kalau nggak salah. Ada satu lagi, ada yang 8256 kalau nggak salah. Tapi cuman harganya di atas 2 juta. Harganya udah lewat. Kalau di bawah 2 juta ada 3 tipe. Yang A07 ada 3 tipe. Ada 464. Ada itu di harga 1,3 juta. 4128 1,7 juta. 6128 di 1,9 juta. Oke, tinggal dipilih. Cuma memang yang enak 6128 sih, cuma harganya udah ke 2 juta. Iya. Ya. 4128 tuh tengahnya lah. Kalau misalnya memang kalian mepet banget nggak bisa 1,3 juta nggak bisa nambah lagi, ya perlu diperhatikan aja itu 464 untuk basic communication lagi. Iya. Jangan ngarep untuk gaming, jangan berharap. Tapi speknya bisa diharapkan buat gaming sebetulnya. Kalau RAM-nya gede, ya. Oke. Layar PLS ya, please. Ini IPS-nya Samsung. Ya. 6,7 inci HD Plus 90 Hz tuh Samsung ini bisa 90 Hz kan? Nggak asal 90 kan? SoC-nya Helio G99 nah kan? Bisa tuh 1,3 juta tuh. Menarik ya? Ya 64 jadinya. Jadinya 64 sayangnya gitu. Tapi maksudnya posisinya 1 jutaan ya udah bisa Helio G99 sebetulnya. Betul. Baterai 5000 mAh, charging 25 watt. Nah di sini kelihatan lucu kan? Yang tadi pada belas-belasan semua chargernya. Samsung 25. Ini 25 di 1,3 juta. Tapi chargernya ada gak sih? Ada ya dalam paketnya ya?
Itu kayaknya Lupa ada ya? Di luar box ingat gua. Di luar Ada kan? box. Ya. Ditempel di luar ya. Yes. Nah, jadi ini ada chargernya Masih walaupun di dapet. luar kotak, ya kan? Ada. Kameranya gimana? Kamera utamanya 50 megapiksel, selfie 8 megapiksel. Masih ada IP rating IP54. IP54, debu bisa masuk tapi nggak ada masalah. 4 berarti kena hujan-hujan oke. Oke. Yang perlu diperhatikan Layar SD Plus lagi-lagi. Plus, ya, tapi Masih wajar. 6,7 inci lah, nggak terlalu gede-gede banget juga. Belum ada NFC ya sayangnya. Ya, belum ada Iya. NFC. Di 1,3 masih oke, tapi di 1,9 tuh agak gimana gitu, nggak ada NFC Ya. sebetulnya. Ayolah Samsung bisa lah. Tapi harganya naik nanti. Harganya naik sih ntar emang. Terus juga belum ada hardware gyro. Ya. Perhatikan juga walaupun Helio G99 itu kencang, baik lagi kalau kebutuhannya untuk gaming atau kerja berat ya RAM-nya jangan yang kecil-kecil, jangan yang 4 GB. Ya betul. Paling Tapi, ambil 6. tapi menarik adalah kalau ini tidak dipakai buat gaming. Yes. SoC-nya udah mumpuni banget. Betul. Udah oke banget sebetulnya. Oke, kelebihannya? Ini smartphone dengan SoC kenceng, bahkan paling kenceng di bawah 1,5 juta sih. Datang dari Samsung itu aneh. Itu aneh kan? Aneh dalam hal bagus ya, tapi Iya. aneh gitu. Biasanya nggak bisa begitu. Heeh. Biasanya kan dulu-dulu dia yang pasti SoC-nya paling bawah. Iya. Nah, ini sekarang begitu. dulu ya. Sekarang udah enggak nih. Oke. Terus Storage. ya otomatis UFS. UFS, yes. Otomatis. Layar 90 Hz. Ini adaptif ya? Adaptif. Ini aneh kan? Layarnya 90 Hz adaptif gitu. Jadi nggak 90 Hz terus-terusan. Terus juga dual mikrofon. Nah kan? Buat ngerekam video asik. Di sini kita nggak protes single mikrofon loh. Tapi Iya. Samsung ngasih dual. Kayaknya dari dulu Arnold dual mulu ya. Dia pertama kali masuk dual di 1 koma kayaknya. Yes. Dan beres gitu perekamannya. Fingerprint scanner ada, audio jack masih ada, IP rating IP54 Iya. dan ini fitur One UI lengkap. Itu yang mahal. Nggak cuma itu Pak. Apa? 6 kali Android Pak. 6 kali versi Android. Update versi Android. Wah. Samsung boleh loh turunin 100.000 200.000 gitu ya. Jadinya 3 kali versi Android aja deh. Iya. Boleh loh, kalau di Arnold tuh bisa sih sebetulnya, bisa banget lah. Ini mungkin masih banyak yang nyinyir. Emangnya G99 sanggup 6 tahun ke depan gitu. Ini bukan masalah sanggup 6 tahun ke depan. Tapi ada komitmen, ini masalah komitmen. Masalah Pak. komitmen ini. Masalah komitmen, ini bukan masalah sanggup atau enggaknya. Ya G99 masih sanggup browsing bisa. WhatsApp dong mah bisa lah. Justru kalau G99 6 tahun sama Samsung bisa tetap kenceng. Itu dewanya di Samsung. Gila banget. Loh, tapi kalau yang ngoprek kan tahu ya. Tiap kali update dibersihin kan depannya. Nah, Justru pas ngupdate tuh dibersihin terus ada pembersihannya tuh. tiba-tiba kok mulus lagi. Iya, kok lancar lagi. Terus salah update. Malah jadi boros. Tapi enggak lah. Akhir-akhir ini udah tidak terjadi seperti itu lagi, bukan yang kayak dulu lagi lah. Sip. Next ada apa lagi? Ada Samsung lagi? Mana transitionnya Samsung udah 2 kali nih. Yoi. Buset deh. Oke, Samsung lagi apa nih? Ini versi sebelumnya sih, tapi untuk yang 5G-nya. Samsung Galaxy A06 5G. Itu kita pilih yang RAM 6 GB, storage 128 GB. Ini nggak bener sih. Ini nggak bener sih. Barang sudah turun harga. Oh, Jadi ini barang tahun lalu, barang tahun 2024 ya. kalau kita lagi riset Samsung, polanya gitu. Coba cari versi sebelumnya, udah turun harga atau belum. Biasa masih menarik. Yang 5G-nya jadi menarik otomatis karena chipsetnya bagus. Yoi. SoC keren nih. Oke, layar? PLS 6,7 inci, SD Plus 90 Hz. Ya oke, masih sama lah. Masih masuk standar kan? Iya. SoC-nya ada 5G cuy, ya kan? Dimensity dong. 6300. G99 5G. Apa itu ya? G99 5G. Iya sih. Iya. Iya sih. Cuma sedikit lebih smooth aja gitu kalau 6300. Baterai 5000, charger 25. Iya. Nah, ini nggak dikasih deh kayaknya. Iya, seingat gue nggak dikasih. Tapi nggak tahu kalau misalnya kalian lihat di toko online tuh kadang-kadang suka ada yang maketin. Iya. Ya, cuma nggak tahu Pinter-pinter cari harganya bundling berapa. Bundlingnya aja mesti lihat nih. Kamera utama 50 megapiksel, Yes, selfie 8, ya kan? IP rating ada juga. IP rating ada juga IP54. Oke, kelemahannya apa? Layar SD Plus masih standar Iya. dan ini speakernya mono, Oke, belum ada NFC. ini sayang sih. Agak sayang sih. Agak Kayaknya sayang nih. masih hakikat A0 series gitu loh. Iya, kayak sengaja tuh gitu. nggak ada NFC. Padahal harusnya tuh 5G ada NFC lah. Minimal ya. Iya, 5G ada NFC. Kalau G99 nggak ada NFC ya udahlah. 5G ada NFC. Harganya naik tapi nggak Iya. apa-apa lah. Paling itu aja sih. Kalau kelebihannya ya udah 5G. Udah 5G. Speknya kenceng untuk kelas Buat 1 harganya. koma sih kencang. Ya, storage sudah pasti UFS. Yes. Ada gyro nggak? Nah ini gyronya dikasih ke sini. Ada Ada gyro hardware, nah kan? akhirnya ada gyronya dan yang bawa pertama kali adalah Samsung. Iya. Ada IP rating juga ya. Betul. Oke, itu dari Samsung 2 biji. Habis itu ada apa lagi kita? Nah ini menurut gua hidden gem sih.
Ini hidden gem memang. Karena sempat lewat dari radar kita begitu lagi research, lah ini menarik juga nih. Kita ngetes bukan varian ininya soalnya. Iya, yang Pro kalau nggak salah ya, Y19S Pro. Ya, 19S ya, bukan yang ini yang GT ya. Vivo namanya belibet. Vivo Y19S GT. Nah, nama lengkapnya gitu. Bukan pakai bahasa Inggris ya. Bukan Vivo Y19S GT. Ya sama aja lah. Untuk yang kita pilih tuh RAM 6GB, storage 128, harga di 1,8 jutaan. Nah, murah. Yoi. Dan ada yang RAM 8GB, storage 128, 1,9 juta. Ya dulu pengen aja yang tadi lah. Yang ini aja. 8128 aja lah. Ya tapi kan kalau Samsung nyari One UI ini biasanya. Oh iya, kalau enggak maksudnya di sini di Vivonya. Kalau beda 100.000, ambil yang RAM 8GB aja. Ya, setuju. Untuk penggunaan jangka panjangnya lebih pasti gitu. Yes. Lebih pasti. Soalnya SoC udah oke kan pasti ini karena 5G dia kan. Layar 6,74 inci SD Plus, kurang lebih 90 Hz. Iya. Baik lagi udah standar. SoC-nya sama kayak Samsung tadi, Dimensity 6300. Bersaing ketat. Baterainya gede nih. 5500 mAh, charging 15 watt. Nah, chargingnya kecil. Ya. Oke. Kamera utama 50 megapiksel, selfie 5 megapiksel. Selfie-nya kecil. Selfie-nya kecil. Megapiksel ini biasanya agak gitu lah ya, buat foto aja lah, jangan buat video biasanya. Yes. Dari tadi kan 8, ini 5 sendiri dia. Terus hal yang mesti diperhatikan? Layar SD Plus. Lalu apa lagi? Storage-nya eMMC. Ntar dulu, gimana caranya 6300 pakai storage eMMC? Ternyata bisa 2. Dia bisa 2? Dia bisa 2. Dan itu sudah dikonfirmasi lewat web resminya Vivo. Itu tertulis soalnya. Penasaran sih sebetulnya gue. Makanya gue penasaran banget aja. Kok bisa Enggak, soalnya dulu Transsion juga pernah bilangnya eMMC. Begitu kita tes, enggak. Iya. Kencengnya kayak UFS. Jadi nggak tahu ya. Agak kurang yakin bahwa ini pakai eMMC, tapi paling nggak Vivo bilangnya eMMC. Iya, itu udah tertera di websitenya. Kita nggak tahu dah. Tapi apakah websitenya bisa salah? Bisa aja sih sebetulnya. Karena kita nggak ngetes langsung, tapi terlepas dari itu dia pakai eMMC pun kalau 5.1 ini udah termasuk yang oke sih. Yes. Terus apa lagi? Ya jelas sudah 5G ya dia ya. Nah, kelebihannya udah 5G, spesifikasinya juga 6300 di kelas harga segini oke. Dan ada NFC. Nah, multifunction. Ya, bisa ngopi keycard. Ya kan? IP rating? IP64. 6 lagi depannya kan? Yes. Oke, sip. Next, ada apa? Nah ini nih, dari Moto. Ada Moto G45. Cuma ada satu nih sih kalau Moto nih. Ini yang 8256, memang cuma satu. Cuma ada satu, cuma 8. Terakhir kita temuin di harga 1,9 jutaan. Dia pernah 1,8 jutaan kok. Pernah. Dia pernah. Jadi gini, kayaknya itu terlalu dekat dengan 10-10 waktu itu. Iya. Kita ngeliatnya. Terlalu dekat dengan 10-10 ya, 10 Oktober. Kita lihatnya udah 1,8an. Yes. Nah sekarang saat video ini dibuat, ini sudah mendekati 11-11, ya kan? Jadi nggak heran kalau dia bisa turun lagi di bawah situ. Tapi paling nggak sebelum 11-11 harganya 1,9 jutaan sekarang. Ya kan? Pas kita research saja sebetulnya ada berbagai macam harga sih sebetulnya. Betul. Termurah kita dapetin 1,9, tapi kita juga sempat nemuin di 2,1 juga sebetulnya. 2 juta kecil. Karena ini HP harga aslinya sebenarnya 2,6. Iya. 2,3 aja udah bagus kemarin kan. Terus tiba-tiba sekarang bisa turun di bawah 2 juta gitu. Jadi karena masih bisa dapetin di bawah 2 juta, masih masuk ke video yang ini. Cuman kalau misalnya kalian nggak nemu nih 1,9, dapatnya 2,1, itu masih oke juga. Masih oke sih, masih oke. Ini masih oke banget. Di bawah 2,3 masih oke. Yes. Nah, terus apa lagi? Layar IPS 6,5 inci, SD Plus, 120 Hz. Nah ini Snapdragon. Snapdragon akhirnya ya. 6S Gen 3. 695. Ya 695 tapi sih sebetulnya. Harganya nggak apa-apa. Untuk harga segini sih nggak apa-apa. Dulu kan 695 harganya wow. Yes. Baterai 5000 mAh, charging 18 watt. Oke lah. Kamera utama 50 megapiksel, selfie 16 megapiksel. Ini mumpuni banget sih, selfie aja 16. Yes. Kamera utama 50. Ada IP rating walaupun IP 52. Yes. Ini bukan kena hujan ya. Percikan air. Dipercikin air doang. Betul. Jadi ini bukan yang buat dihujan-hujanin banget sih sebetulnya, karena percikan air masih oke lah. Jadi masih ada sedikit perlindungan lah di situ. Apa yang mesti diingat di sini? Layar SD Plus, dan kebetulan ini kita udah ada video reviewnya ya. Jadi kita udah bisa ngetes layarnya lebih lanjut, dan ternyata memang saturasi warnanya tuh agak nggak tinggi-tinggi banget. Jadi nggak segonjreng layar-layar lain lah ya. Terus juga di awal kita nge-review tuh, kalau kalian lihat videonya itu masih Android 14. Tapi di saat video ini dibuat itu sudah diupdate ke Android 15. Dan Genshin Impact-nya udah mulus lancar. Kemarin kan ketahan di bawah banget. Iya, takutnya kalian nonton video itu terus melihat kok performa Genshin-nya kurang bagus, itu belum update BTW. Iya, ini udah beres. Udah beres. Dan ternyata kenceng. Ya.
Ya tapi ingat ya, ini janjinya cuma sampai Android 15 doang. Ini udah nggak ada update lagi. Udah gak ada update lagi. Ya, paling-paling security patch aja. Yes. Kelebihan jadi jelas ya, udah 5G. Udah 5G. Performanya kenceng. Terus juga fitur OS yang luar biasa sih. Iya. Nggak pakai iklan. Nggak ada. Fitur Smart Connect kalian lihat deh. Itu buat kalian yang mau pakai ini untuk kerja, ini gila banget Keren sih. banget. Mungkin kalian mikir kok Smart Connect kan ada di Play Store, bisa diinstal di HP lain. Beda. Kalau untuk produk Motorola itu lebih lengkap fitur Smart Connect ya. Jadi beda. Untuk desain juga menarik. Warnanya bisa kalian lihat kan. Warnanya unik-unik. Keren warnanya. Apalagi pakai kayak leather gitu ya belakangnya itu. NFC ada, dual speaker. NFC itu ada ya. Jadi kalau ada yang lihat dari GSM Arena, itu ngambil versi India. Betul. Nah versi India nggak ada NFC. Tuh banyak yang mempertanyakan kita tuh. Kenapa sih bilangnya ada NFC, kan nggak ada. Itu kan negara lain. Di sini ada NFC-nya. Jadi spesial buat Indonesia harus ada NFC. Jadi dibuat NFC. Dual speaker, audio jack juga masih ada. Keren sih. Mungkin yang pertama-tama awal itu yang bikin gua ragu tuh apa? Pas nyetel video, pas mau ngerekam video, kok nggak ada settingannya? Oh iya. Rekaman videonya mentok di Full HD ya, Full HD 30 ya. Bukan mentok, hanya ada 1080p 30 fps udah. Dan itu tidak ada pilihannya sama sekali, ngerekam video aja udah gitu. Bahkan 720p pun nggak ada pilihannya. Gitu. Tapi bisa kita bilang ini kelebihan, ada satu kelebihan yang kita kelewat di sini, yaitu video perekaman video stabil banget. Stabil semua, itu iya. Banyak pujian sih dari banyak netizen juga udah pakai gitu ya. Karena gyronya hardware. Iya. Oh iya ini gyro hardware. Udahlah beli ini aja lah. Ini pilihan yang solid banget kok. Solid, ini solid banget tergantung harga, tapi harganya naik turun kayak beras. Rekomendasi masuk naik. Nah, takutnya gitu ya. gitu, videonya tayang naik harganya. Aduh. Susah. Ya gitulah. Fluktuasi harga wajar, gengs. Yes. Oke, ada lagi nggak? Untuk list utamanya sudah selesai sampai di situ. List utama selesai sampai di situ, ya. Ada honorable mention? Ada. Oke, apa tuh? Ada honorable Yang mention. layak untuk dipertimbangkan. Yes. Nah. Itu ada Poco C85. Ada Poco lagi. Tumben trennya sepi di sini. Iya, makanya tumben Lagi naik semua. Itel nih kemana ini? Itel Cuma ada City doang gitu. Iya. Poco C85 6128. Di 1,4 jutaan. Oh, murah. 8256 di 1,6 jutaan. Oke. Ini kita pilih karena dia nawarin baterai yang paling gede bahkan di sini. 6000 mAh dia. 6000 mAh. Dari tadi kan 5500, dia 6000 sendiri. Speknya juga masih masuk akal lah untuk kelas harganya. Masif. Layarnya gede. Layarnya juga gede. 6,9 inci. 6,9 inci. SD Plus 120 Hz SoC-nya tapi Helio G81. Itu yang bikin dia tidak masuk di dalam jajaran utama tadi ya. Setuju. Tapi kalau nyarinya memang cuman layar besar, baterai gede buat nonton misalnya ya. gitu ya. Nah, ini udah oke banget. Soalnya IP rating juga ada IP64. Yes. Kamera juga lumayan lah ya, 50 megapiksel utama, lumayan. 6 megapiksel buat selfie gitu kan. Ya yang mesti diperhatikan di sini memang ya ini nggak ngebut sih. Udah pasti. Ya. Udah pasti. Misalnya kayak G81. Terus apa layar HD+, storage-nya pada pasti ya MMC. Karena G8 sekian semuanya ya MMC kan. Cuma ya tadi baterai gede, chargingnya support sampai 33 watt juga ya. NFC ada, yes. ada IP64 ada. Kelebihannya itu yang bikin dia masih layak untuk dipertimbangkan lah. Yes. Terus ada apa lagi? Nah berikutnya nih, ini juga sebetulnya bisa banget masuk rekomendasi utama kalau harganya beres. Terakhir kita bisa ketemu 1,9 jutaan. Ini adalah Infinix Hot 60 Pro. Ini bahkan pilihan yang sangat-sangat solid. Ini solid juga nih, ini solid. Dari puluhan toko yang kita lihat, rata-rata udah di atas 2. Itu repotnya. Iya, semoga 11-11, 12-12 dia turun di bawah 2. Ya, kalau di bawah 2, ini pilihannya cuma 2 ini Salah aja. satu yang menarik. Antara Infinix Hot 60 Pro atau G45. Kenapa G45 masih masuk list utama? Masih lebih gampang di bawah 2 juta. Iya betul. Infinix Hot 60 Pro ini lebih susah. lebih jarang masuk di bawah 2. Ya, dan itu Moto udah 256 bener. Moto 8256. Yang ini 8128 di 1,9 juta. Itu absurd sih si Moto itu kalau makanya bingung kan. Udah bener dia 2,3 aja udah itu harusnya. Tapi nggak apa-apa lah, bagus lah taruh harga segini. Hot 60 Pro ini juga menarik, layarnya AMOLED. Nah, satu-satunya kalau kalian dapat di bawah 2 juta dia AMOLED. Dia AMOLED. Bukannya biasanya Transsion punya ya. Itel tuh ada AMOLED juga. Pada naik. Pada naik harganya ya. Ada Technospark berapa gitu. Kayaknya udah persiapan karena storage sama memori naik harganya. Makanya. Jadi dinaikin duluan aja. Ya gitulah, kalau harganya 2 juta nanti udah jadi video terpisah gitu. Ini aja kalian pasti banyak yang protes kok 1 jutaan tapi kok 1,9999 gitu. Ya masih masuk lah tetap lah. Iya, masih masuk lah. SoC? SoC Helio G200. Iya. Ya
Chip Ya begitulah. layar tadi AMOLED Full HD ya? Full HD. Full HD plus. Full HD plus 144 Hz. Gila kan? Walaupun jarang kepake 144-nya atau bahkan nggak kepake 144, tapi sudah lah ya nggak apa-apa. Penting 144. Baterai juga lumayan gede. Baterai gede 5160 mAh, chargingnya kenceng 45 watt. 45 watt. Kameranya 50 megapiksel, selfie 13 megapiksel. Solid. IP64. Oh, IP64. Ini kita udah ada video reviewnya, kalian bisa lihat. Bisa lihat di sana. SKB kameranya. SKB kameranya gitu. Terus juga daya tahan baterai masih di bawah harapan. Ini wajar lah untuk Helio. Tapi wajar lah G99, G100, G200 kan ya kayak gitulah baterainya. Iya. Ya you know lah. Kita udah gitu nyoba kan. berapa puluh HP dengan ini ya. Ya begitulah. SOC begitu, hasilnya begitulah. Begitu. Tapi bodinya tipis kan? Yes. Tipis. Bodinya tipis banget. Bahkan Tuh ada tuh. Tertipis mungkin. 170-an harga gram segini. juga itu enteng. Enteng, tipis, dan keren lah ini pokoknya secara desain. Layar AMOLED tadi kan bisa kita lihat. Terus fingerprintnya udah in-display scanner. In-display fingerprint scanner. Speakernya 2 ya? Speaker 2. Wah, yang itu ada yang tipis speaker cuma 1. Harganya Ini kamera 3 ya. ini kamera 3 enggak. Oh iya. Ya, paling nggak ada bonus kamera lah, nggak cuma 1. Iya. Ya, warnanya enggak warnanya beda. Mirip kok. Mirip Sama yang silver. Sama yang silver, yang satu lagi. Iya. Enggak, itu juga ada yang silver. Oh iya ada ya silvernya. Iya, unpopular tapi ada. Oke. IR blasternya ada, udah gitu NFC juga ada. Charging NFC 45. Iya. Videonya bisa stabil, punya perekaman 60 fps. Ini Ya, kalau dia jeblok di bawah 2 juta, ini salah satu pilihan yang menarik sekali. Mungkin if-nya tuh cuman karena SoC-nya aja. Itu juga karena kita melihat ada G45. ya ada Gitu G45 ya. Nempel 2 juta ya. sama ini masih 1128. G45 menang di 256 gitu. Oke. Jadi ini menarik, tapi karena harganya ya itu naik turun. Semoga di 11 12 harganya bisa turun ke bawah. Yes. Semoga. Kemudian ada apa lagi? Ada Realme C75X. Ini masih ada lagi. Gue kira lo bilang udah gak ada lagi gitu. Masih ada ya? Realme. Oi, halo Realme. Yoi. Ini biasanya gara-gara bisa kecemplung nih kalau Realme nih. Betul sekali. C75 itu biasanya gitu kan. Yoi. Ini kita nemu 828 harga 1,9 jutaan. Ini spesifikasinya memang nggak yang spesial sih. Kita lihat lah layarnya IPS 6,67 inci. SD Ini Plus kayak Poco yang tadi ya. Mirip ya. mirip. SD Plus 120 Hz, Helio G81 SoC-nya. Baterainya lumayan lah 5600, charging 45. Kamera utama 50 megapiksel, selfie 5 megapiksel. IP ratingnya? Nah, ini yang paling menarik, IP68, IP69. Oh menang Luar dong. biasa. 68 tambah 69 aja udah Luar biasa. Enggak gitu ya. Enggak gitu. IP68 artinya kan kedap debu terus tahan cemplung dalam air. Ya. 69 artinya tahan debu, 9-nya artinya bisa disemprot pakai tekanan tinggi 80 derajat Celcius. Yes. Kalau ada 9 gitu kan. Nggak tahu kenapa harus pakai dua-duanya. Harus pakai dua-duanya sih. 8 sama 9-nya soalnya beda sertifikasinya. Ini yang waktu di mana? Di IFA pamernya dicemplungin dalam air seharian itu ya. Oh. Itu yang di Realme ada tabung-tabung gitu. MWC itu. Oh MWC kok IFA? MWC. MWC, Iya. MWC. Ya kan dicemplungin seharian kan. Iya. Gue gak ngerti tuh dicemplungin seharian emang beneran tahan atau besoknya diganti HP baru lagi. tapi yang jelas itu dicemplungin seharian, itu dibiarin dalam air seharian. Gue coba bengong aja ngeliatin itu. Oh iya ya, oke gitu. Terus apalagi kelebihannya ya charging 45 layar 120. Kalau hal yang perlu perhatikannya ya layar SD Plus, storage eMMC, belum ada NFC gitu aja sih. Ini kayaknya cocok buat para petualang. Ya, Ya, lumayan. para petualang yang penting punya alat buat komunikasi. Gak usah kencang-kencang amat. Harganya jangan mahal-mahal amat juga, ya kan? Tapi tahan air gitu ya. Nggak tahu tahan banting nggak sih sebetulnya? Udah ya, jangan dicoba ya, jangan. Sudahlah. Ya HP apapun dibanting pasti bisa rusak ya. Oke. Terus ada lagi? Udah habis. Udah habis, cukup untuk kali ini ya. Jadi di bawah 2 juta itu tadi semua list utama kita udah ada. Terus list yang bisa dipertimbangkan juga. Kenapa bisa dipertimbangkan? Ada alasannya udah diberikan juga di situ. Dan kalau misalnya kalian melihat ada lagi yang lain yang di bawah 2 juta yang juga menarik tapi nggak masuk dalam list ini, tulis aja di komentar. Tulis aja di komentar. Yes. Atau kalau HP kalian nggak masuk, tulis aja di komentar. HP saya juga bagus nih, begini. Nah, bisa juga tulis komentar gitu ya. Kalau ada nanya kenapa itu nggak dimasukin sama kami, nggak usah ditanya ya. Berarti karena tidak dipilih, itu aja, simpel. Iya dong. Iya. Ya alasan tidak dipilihnya kan bisa macam-macam. Harganya tidak terlihat di bawah 2 juta Ya, mungkin gitu mungkin. kan.
Atau mungkin memang ya Nggak kurang menarik begitu nggak menarik lah buat buat kami kita nggak menarik, mungkin. gitu Atau di mata kami ini kita ngeliatnya ini udah mau habis nih. Ya. Ya kan? Oh masih ada bang yang jual kayak gini. Ya lain cerita lah. Kita ngeliatnya kan ngecek dulu nih masih diproduksi apa enggak gitu kan. Kita aja sampai nyari coy. Ih makanya. Nih, ITL RS4. Iya kan? Ah. 1,5 juta killer 2 tahun lalu kan? Ih. Kita nyari. Belum Nah. nemu lagi. Udah habis Pak produksinya udah Udah, dicek. udah. Udah dicek. Udah selesai produksinya. One hit wonder. Itu wonder. Udah selesai produksinya. Kita juga mempertanyakan ITEL gitu, tapi udah Udahlah. dikonfirmasi bahwa itu udah katanya paling nggak pada saat konfirmasi waktu itu dibilang itu udah nggak diproduksi lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat kita tidak memilih itu gitu. Atau mungkin juga pada saat kalian nonton, mungkin dia hadirnya di antara kita bikin video ini dengan pada saat kalian nonton. Ya, betul. Bisa juga. Jadi nggak masuk dalam sini. Ya kita belum lihat barangnya. Jadi nggak tahu gitu, barangnya ada yang seperti itu gitu. Oke kalau begitu sampai di sini dulu. Dan ini adalah awal dari rangkaian rekomendasi smartphone untuk akhir tahun 2025. Yes. Kita mulai dari di bawah 2 juta dan kita akan pelan-pelan. Ingat ya pelan-pelan. Bukan dalam waktu 1 minggu tiba-tiba atau dalam waktu beberapa hari tiba-tiba keluar yang baru lagi. Karena di ujung akhirnya tuh masih ada beberapa HP yang harusnya datang ya, diluncurkan. Jadi beberapa HP terutama yang di atas itu ada yang belum bisa kita kasih lihat di sini, gitu ya. Jadi pelan-pelan kita akan keluarkan terus dan kita janji ini akan berakhir sebelum 12 sebelum Desember 12. Ya, oke kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di rekomendasi HP akhir tahun 2005 berikutnya. See you. Bye.